Henshin! Gabu lagi. Ada apa lagi nih? Minggu ini pada udah sumpek banget ya bisa dibilang sama bahasan Gabu. Ada bocoran lagi yang bisa kita bahas dalam satu video. Jadi jangan bosen-bosen ya guys ya. Kita akan bahas spoiler cerita lagi nih. Hore! Yes, ini sama kayak kemarin ya. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak terbiasa mengikuti cerita dengan spoiler, silahkan tutup videonya. Yang biasa aja bodo amat atau nyaman dengan spoiler, yuk langsung aja kita lanjut. Kalau kemarin konteksnya itu spoiler highlight untuk cerita Kamar Gabu dari episode 36 sampai 41, episode 39-nya tapi nggak ada ya. Nah, ini spoilernya itu lebih jauh lagi. Di atas episode 41 nih berarti momen-momennya yang bakal diprediksikan di sini. Tapi spoiler highlight ini tuh ya nggak ada nomor episodenya kayak kemarin guys ya. Cuman menguak beberapa poin penting yang bakalan terjadi di masa depan itu ada apa aja. Jadi gila, ini lama-lama spoilernya sampai tamat sekalian ya. Dan tetap ya, jangan telan terlalu bulat-bulat. Tetap anggap ini tuh rumor. Entah soal ini tuh bakal kejadian nantinya atau tidak. So, sudah siap guys? Mari langsung aja kita bahas. Spoiler pertama, katanya Boca Jardak akan ditipu dan disingkirkan oleh Nyelv Stomach. Soal ini ya seperti udah kebaca ya. Jadi dengan karakteristik seperti itu ya Nyelv itu ya kayak seperti Lintah juga. Kalau Anda prediksikan berarti ini tuh pasca saga 10 juta Dark Snake ini tuh udah beres lah ya. Barulah Nyelv itu bisa mengambil tindakan ekstrim ini atau pengkhianatan ini. Nanti kan Rango tumbang, tapi belum tahu mati atau enggaknya guys ya. Terus Tante Grota juga kemungkinan tumbang di debutnya si Parfait Custom. Jadinya menyisakan Nyelv aja di sini. Jeep mungkin ada ceritanya sendiri lah nanti ya. Ya pokoknya kita anggap tinggal Nyelv aja di sini ya. Dan setelah ini Boca juga pasti merasa di atas angin nih setelah semua anggota Stomach Family itu tumbang ya. Ternyata masih ada Nyelv yang bakalan nusuk dia itu dari belakang. Kalau ini dilakukan Nyelv atas pembalasan dendam atas kekalahan dan bahkan kematian kakak-kakaknya kalau terjadi, kayaknya sih nggak ke situ alasannya guys ya. Lebih ke ambisi pribadi aja dan jadi yang paling berkuasa sendiri. Tipe-tipe karakter beliau. Spoiler kedua, Nyelv itu akan menghadapi 3 rider sekaligus di episode 44 dan dia akan berburu kembali sebelum kembali berubah menjadi last boss, berubah menjadi Dark Rider di episode 48. Ini Anda nggak ngerti nih poinnya dan dia akan berburu kembali katanya. Ya mungkin ya dihilangkan terus tadi kan kembali lagi jadi final boss ya. Dan final bossnya itu Dark Rider di episode 48. Jadi gila ini highlightnya bener-bener ke Nyelv banget ya spoiler-spoiler kali ini. 3 rider sekaligus katanya yang bakalan dilawan. Mungkin diceritakan di sini ya si Nyelv itu kalah ya. Ya harus logis juga dong. Andai kata mereka mau Nyelv itu makin disorot, tapi jangan lupa dengan kelogisannya juga. Soma kita anggap udah menang ya dari Rango yang segila itu. Terus Nyelv di sini muncul. Taunya makin kuat secara kekuatan alami dia. Ya jadinya agak nggak masuk akal gitu ya. Apalagi ini lawannya 3 rider guys. Soma itu bisa pakai antara over atau master. Valen itu pakai frappe dan Fram kemungkinan kalau di episode 44 ya udah dapat Parfait duluan ya. Nah sekuat itu line up yang harus dilawan Nyelv seorang diri. Nah sepertinya mereka ini tuh ingin menjadikan bagian ini tuh start pointnya gitu ya. Nanti Nyelv itu diceritakan akan kalah. Terus untuk beberapa episode dia itu akan dihilangkan. Terus kembali lagi katanya kan itu di akhir-akhir cerita dan berubah menjadi Dark Rider. Jadi kemarin juga sempat bocor bentuk utuh Granuto Nyelv itu seperti apa. Walau gambarnya masih hitam putih ya kalian udah bisa lihat ya. Ini gambarnya ya. Jadi Stomach Family emang pada punya senjata khas masing-masing. Tapi bentuk defaultnya atau bentuk ketika belum di summonnya itu sama guys ya. Jadi kayak cambuknya cambuk lagi. Apa namanya sabitnya Grota kan ada kayak apa ya kayak ya gripnya gitu ya. Dan si Rango juga sama, grip pedangnya juga seperti itu ya. Tapi ketika udah diberubah ya udah ciri khas masing-masing aja gitu. Nah, jadi seperti Grota kan tadi disabit, terus Rango di pedang seperti yang Anda bilang ya. Dan Nyelv diperlihatkan di gambar ini menggunakan panah. Panah tapi kelihatannya kayak kapak juga ya. Ini sepertinya jadi kayak menginspirasi juga ya, dimana dia kan membuat beltnya si Fram Prastamgir. Ya udah pasti Fram Breaker-nya juga diciptakan sama Nyelv. Dan mungkin aja terinspirasinya ya dari senjata personal dia. Langsung to the point-nya, jika spoiler-spoiler ini tuh memang kejadian, berarti memang Nyelv itu sudah disiapkan dan diproyeksikan menjadi final boss.
Gimana menurut kalian? Nih, ini Ana bakal komentarin ya kalau dari pendapat Ana ya. Kalau Nyi Elf mau jadi final boss, ya harus ada satu hal yang benar-benar jadi penekanan utama agar dia itu ya pantas gitu jadi final boss. Karena agak bosan juga gitu dengan alur-alur karakter seperti Nyi Elf yang tiba-tiba jadi final boss. Ini udah sering banget kejadian di beberapa seri Rider. Kayak Gremlin di Wizard, terus ada Storius juga di Saber ya. Jadi karakter-karakter yang kayak gitulah dengan karakteristik mirip-mirip, misterius ya, dan ya akhirnya dia itu jadi final boss secara tidak diduga-duga. Jadi salah sedikit aja ini Bu Junko fatal akibatnya. Jadi memperpanjang rekor Bu Junko yang kurang becus treatmentnya untuk sisi villain di suatu seri. Tolong jangan salah sangka ya, Ana jadi menjelek-jelekan Bu Junko ya, enggak teman-teman ya. Jadi kemarin kan Ana itu sudah tekankan kalau Bu Junko itu punya kekurangan dari sisi penulisan si villainnya ya. Ya sisanya sejauh ini sih sudah luar biasa ya. Jadi ada kelebihan, tentunya ada kekurangan juga yang harus kita bahas secara jujur ya. Balik ke Nyi Elf, katanya dia itu bakalan muncul lagi kan tadi ya di episode 48. Jadi final boss dengan wujud Dark Rider. Berarti kali ini lawannya atau final bossnya ya kategori Rider lagi ya. Jadi Reiwa dari kemarin Rider terus ya final bossnya ya. Ars Scorpion ya, Kamen Rider Storius. Gifu enggak sih ya, Gifu ya. Tapi kan si Iki lawan si Vice terakhir ya. Tapi kan itu lebih kayak OVJ ya. Terus ada Rigat Omega di Gits ya. Di Gachar tuh siapa namanya? Eldo ya. Ya katanya sih belt Dark Rider ya si Nyi Elf ini ya repaint lagi dari Henshin Belt Gabu ya. Katanya. Dan nyambungin soal ini, berarti ini spoiler ketiga. Rumornya Gabu akan mendapatkan extra final form di episode terakhir seperti Rider-Rider Reiwa lainnya. Bosen ya lama-lama. Bosen kalau nggak berkesan lebih tepatnya. Formnya apa nanti? Apakah Gabu God Boost Form? Biasanya kan namanya itu selalu dikaitkan sama opening Kamen Rider-nya ya. Dan untuk terakhir kan sebelum si Gabu itu ada Ultima Steam Hoppa. Dan menurut Ana itu cukup bagus ya. Bukan cuma ganti kartu baru, tapi sekalian ganti beltnya juga ya. Dimana Gachar Driver kan jadi warna merah. Menurut Ana secara subjektif ya Ultima Steam Hopper ya cukup berkesan lah ya. Jadi extra final form ya kita udah tahu lah karakteristiknya itu seperti apa ya. Formnya itu akan benar-benar sangat-sangat sama dengan basic formnya. Cuman secara specs dan power level bisa lebih di atas final form ya. Jadi ya ini biasanya formnya keluar buat menghabisi si boss terakhirnya untuk ngasih kayak atau kesan momen epicnya gitu ya. Jadi kita tunggu aja rutinitas ini tuh masih akan kejadian lagi atau tidak ya. Apalagi di Gabu ini. Ntar lah kalau mau lebih spesifik ya Ana buatin ntar bahasannya lagi soal si extra final form ini ya. Kalau niat ya. Spoiler selanjutnya. Jeep akan berubah menjadi Bitter Gabu Baki-Baki Stick dan akan bertarung 1 lawan 1 melawan Gabu Master Mode tetapi kalah. Dark Gochizo juga akan digunakan di pertarungan ini. Ngebaca ini, harapan Ana sih emang Jeep ya harus cepetan diberesin karakternya ya. Di spoiler sebelumnya, Bitter Gabu Baki-Baki Stick katanya kan bakalan muncul ya di episode 37. Dan baru dikasih tahu identitasnya itu Jeep di episode 38. Ya yang logis-logis aja lah. Lawannya itu Gabu Master Mode yang baru aja ngalahin Rango. Kalau beneran si Rango ini tuh kalah telat ya. Even Jeep udah jadi Bitter Gabu juga mestinya ya tetap kalah lawan Gabu yang udah pakai final formnya ya. Soal Dark Gochizo katanya yang bakalan dipakai ya Ana sih no clue at all Gochizo-nya itu apa. Paling cuma bisa kasih prediksi ngawur aja. Jadi ketika Jeep mungkin udah diambang kekalahan, dia itu udah nggak ada cara lain ya. Dan nekat memakai Gochizo satu ini yang bisa mengancam nyawanya mungkin ya. Dan ketika udah mau modar, diselamatin sama Soma. Aduh jangan dong, jangan ya. Please Soma jangan terlalu berbaik hati ya. Kalau bisa modar ya modar aja ya, biar beberapa karakter juga nggak overload di akhir-akhir cerita ya. Kalau nggak modar, nanti harus kasih konklusi lagi PR-nya ini gimana karakternya ya, bingung kan? Jadi udah mending dimatikan saja. Soma jangan terlalu berbaik hati juga ya. Justru dari yang kita simak, ini kan Bu Junko kayak mau bersih-bersih ini ya menuju akhir episode ya. Spoiler selanjutnya, Kamen Rider baik dengan mata merah akan kalah oleh Kamen Rider Valen. Nah ini sedikit membingungkan. Di spoiler kemarin disebutnya kan Kenzo Suga itu bakalan kembali lagi tapi jadi Bitter Gabu dengan mata merah. Tapi di spoiler sekarang disebutkannya itu baik dengan mata merah. Ya kita anggap pokoknya arahnya itu ke sana lah ya. Pokoknya ada Bitter Gabu atau baik ya pokoknya matanya merah gitu ya untuk jadi kesan pembedanya. Dan akan diberesinnya itu sama Bang Yanto. Penempatannya cukup bagus menurut Ana ya. Ini akan jadi redemption part kedua dimana di akhir-akhir cerita Gabu at least Bang Yanto itu masih dapat saga lagi, tapi tidak melibatkan form baru ya. Karena setelah Kenzo Suga kemarin, karakter Bang Yanto ya udah gitu, begitu aja. An nggak bilang luntang lantung ya, masih terasa juga andilnya ya. Tapi ya udah gitu, Bang Yanto ya udah baik-baik aja gitu. Dan sesuai omongan anak kemarin juga,
Ya, Ana nggak berharap si Valen itu dapat form baru lagi. Biar fokusnya di saga akhir itu yang nggak kebagi-bagi lagi. Harus bikin item baru lagi, harus debut lagi. Udahlah. Cukup ya. Mending nanti di Visi Next aja kalau ada. Di periode ini yang paling layak dapat saga akhir ya Lakia. Udah gitu semuanya itu fokus ke cerita akhirnya. Begitu ya. Yang selanjutnya, ini menarik guys ya. Dan yang paling pengen juga dijawab oleh kebanyakan dari kita. Granyuto Serigala yang menculik Ibu Bang Yanto akan muncul kembali di episode mendatang sebagai antagonis. Nah, dapat porsi lagi tuh Bang Yanto. Tadi urusan lagi sama Kenzo Suga, sekarang pembalasan dendam lagi terhadap Serigala Granyuto yang nyulik ibunya pas Bang Yanto itu masih kecil. Kalau soal ini disatuin, Ana agak meragukan kerapihannya ya. Jadi nggak perlu maksa juga untuk disatuin. Yang penting setiap saganya ini tuh konklusinya bagus ya. Nggak usah maksa sekali lagi untuk disatuin. Ngomongin soal Granyuto Serigala ini ya, semoga ada twist besar soal siapa si Granyuto Serigala ini ya. Kalau cuman Granyuto biasa ya berasa nothing special juga sih. Waktu itu kan ya sempat kita prediksikan kalau ini tuh wujud Granyutonya Soma katanya. Melihat bentuk hewannya si Gabu ya, terutama di telapak kakinya kan mirip ya dengan si serigala, terutama bagian paunya ya. Emang ini kasar banget ya prediksinya ya, tapi ya bisa kita masukkan sebagai probabilitas. Dan semoga nggak ada ketegangan lagi nih antara Soma dan Bang Yanto, apalagi di akhir-akhir. Kita sudah sangat-sangat capek ya dengan Soma dan Bang Yanto yang perang dingin ya. Biarlah itu terjadi kemarin-kemarin di tengah serial, dimana emang ya Ana akuin konklusinya itu bagus, tapi udah jangan dipanjangin lagi, apalagi terjadi di akhir serial. Itu pasti bakal down banget ceritanya ya. Kalau ada lagi juga rasanya pasti bakalan dragging ya. Spoiler terakhir, ini penting banget. Sachika Amane tidak akan menjadi Kamen Rider. Penting banget kan? Ini orang yang nebar spoiler, apakah mungkin udah lihat Gabu sampai tamatnya apa gimana nih ya? Dan dia itu melihat Sachika ya nggak jadi Kamen Rider sama sekali. Ya baguslah. Yang masih ngarep, yang merasa kecewa, Anda psikopat. Udah capek Ana juga ya jabarin banyak alasan sampai bermenit-menit di beberapa bahasan soal ini. Ya kalian yang sehat ya pasti bisa nangkep lah kenapa Ana juga kontra keras banget soal ini ya. Kenapa harus kebawa sama rutinitas era Reiwa yang dikit-dikit jadi Kamen Rider, terutama heroinnya. Kalau karakternya udah bagus seperti itu sebagai support, kenapa masih ngarep keluar batas? Tapi waktu itu ada yang komentar bagus di salah satu video Ana. Katanya dia ngarep tetap ada female rider di Gabu, tapi bukan Sachika. Nah, kalau kayak gitu, ya oke lah, masih bisa Ana terima ya. Jadi bisa karakter baru wanita lah yang dimunculkan dan jadi female rider ya. Soal ini udah nggak usah tak jelasin lagi ya. Dan kalau emang beneran jadi kenyataan soal Sachika yang emang nggak jadi rider sama sekali, kita pastinya ya harus turut bersyukur ya. Lagian udah saga akhir pak, udah nggak ada slot lagi buat masukin ceritanya ya. Jadi itu dia guys beberapa pembahasan spoilernya, cukup banyak yang menarik. Dan Ana udah kasih beberapa pendapat dan prediksi lagi satu persatu di setiap spoilernya. Jadi kita tunggu kejutan-kejutan dan juga update lainnya. Ini info mulai rame dan ada aja gitu tiap hari untuk dibahas ya. Jadi terima kasih banyak juga yang sudah menyimak sampai habis. Menurut kalian poin spoiler mana yang paling menarik? Silahkan kalian komentarin di bawah dan juga kasih pendapat seperti biasa ya. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.